Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas 223 PB yang beranggotakan saya sendiri Adi Esa Putra. Ini teman Saya Samsul Permana. Saya Albanet Krisa. Saya Rizky Paudi. Ya, kami akan mempresentasikan tentang aplikasi sederhana kasir otomatis atau self-service kasir. Gitu. Dalam beberapa tahun terakhir, industri kedai kopi dan roastery ini mengalami pertumbuhan yang pesat. Kedai kopi atau coffee shop ini tidak hanya menjadi tempat untuk menikmati minuman berkualitas saja, tetapi kedai kopi atau coffee shop ini seringkali menjadi tempat berkumpul komunitas-komunitas tertentu dan menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda zaman sekarang. Dengan perkembangan industri kopi ini, kebutuhan akan pembayaran yang efisien juga semakin meningkat. Kedai kopi dan roastery ini umumnya memiliki berbagai jenis produk dan layanan, termasuk berbagai varian kopi, makanan ringan, dan produk-produk kopi khas roastery. Oleh karena itu, proses pembayaran harus menjadi semakin efektif dan efisien seiring dengan pertumbuhan variasi produk dan layanan yang ditawarkan. Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman yang baru dan lebih baik lagi untuk pelanggan, diperlukan suatu sistem kasir yang dapat memudahkan proses pembayaran, mengelola inventaris, dan melacak hasil penjualan. Penggunaan aplikasi kasir dapat membantu mengatasi tantangan ini dan memberikan efisiensi dalam mengelola usaha kedai kopi dan roastery. Ketika kedai kopi ramai pengunjung, kecepatan dan akurasi transaksi menjadi sebuah kunci. Dengan menggunakan aplikasi kasir, pemesanan dan pembayaran dapat dilakukan dengan lebih cepat dan memperkecil kesalahan dalam melakukan transaksi. Aplikasi kasir dapat menyederhanakan proses transaksi jual beli yang memungkinkan pemilik usaha agar membuat transaksi lebih mudah dan lebih cepat. Penerapan teknologi termasuk penggunaan aplikasi kasir telah menjadi tren dalam sebuah industri kuliner. Kedai kopi dan roastery yang mengadopsi teknologi ini dapat meningkatkan daya saing mereka dengan memberikan pengalaman baru bagi pelanggan yang lebih baik dan lebih modern tentunya. Dengan memahami dan menanggapi dinamika di atas, pertumbuhan aplikasi kasir sederhana untuk kedai kopi dan roastery ini diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi operasional dan memberikan pengalaman baru bagi pelanggan. Untuk rumusan masalah yang kami dapat di lapangan, kami menemukan ada 4 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana mengimplementasikan sistem kasir sederhana yang dapat mengelola berbagai jenis produk, termasuk kopi, makanan, dan produk khas roastery secara efisien. Yang kedua, apakah penggunaan aplikasi kasir sederhana dapat meningkatkan kecepatan transaksi dan akurasi pembayaran di kedai kopi dan roastery. Yang ketiga, bagaimana cara menyederhanakan proses penggunaan aplikasi kasir sehingga konsumen dapat mengoperasikan aplikasinya dengan mudah. Dan keempat, yang terakhir, apakah penerapan aplikasi kasir ini dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli sehingga memungkinkan untuk mengurai antrian dan lebih efektif lagi bagi kedai kopi dan roastery. Tujuan penelitian yang kelompok kami kerjakan adalah untuk mempermudah pekerjaan petugas kasir. Itu yang pertama. Terus dengan adanya kasir yang berbasis self-service akan memungkinkan mempermudah petugas kasir
dan mengurangi minus atau plus pendapatan, dan memungkinkan untuk mengurai antrian pelanggan karena dengan adanya aplikasi kasir yang berbasis self-service atau pelayanan mandiri, pelanggan tidak akan lama lagi mengantri karena mungkin pelanggan lain kebingungan dalam memilih menu atau petugas kasir kehabisan uang kembalian dan itu menyebabkan antrian. Dan dengan adanya aplikasi yang kami buat semoga dapat mengurai antrian gitu dalam melakukan transaksi gitu. Dan pembayaran yang bisa dilakukan oleh aplikasi kami antara lain adalah pembayaran online seperti QR, OVO, GoPay, dan lain-lain. Dan pelanggan tinggal mengkonfirmasi pembayaran yang berbentuk bukti pembayaran atau struk kepada kasir, lalu kasir akan memberikan konfirmasi dan pelanggan boleh mengambil pesanan. Slide ketiga adalah manfaat. Manfaatnya hampir sama seperti tujuan di slide yang sebelumnya. Yang pertama adalah mempermudah pelayanan dan pemesanan. Diharapkan dengan adanya aplikasi kasir self-service yang kami buat, itu dapat mempermudah pelanggan untuk melakukan pemesanan dan pembayaran gitu, dan mempermudah petugas kasir untuk melakukan pelayanan. Yang kedua adalah mengurai antrian. Diharapkan dengan adanya aplikasi kasir yang kami buat yang berbasis self-service atau pelayanan mandiri, itu akan mengurai antrian dikarenakan yang biasanya pelanggan mengantri dan lama memesan atau lama untuk memilih menu. Dengan adanya aplikasi kami, itu pelanggan tidak akan lagi lama memilih menu dan menyebabkan antrian. Yang ketiga adalah mempermudah tugas operator kasir, di mana pelanggan di sini kan akan melakukan pembayaran secara online. Nah, itu akan mempermudah petugas kasir untuk menjalankan tugasnya gitu, dan mengurangi plus pendapatan atau minus pendapatan, dan meminimalisir kesalahan yang bisa disebabkan oleh petugas kasir. Yang keempat, mencakup yang tadi saya sebut juga, meminimalisir minus pendapatan atau plus pendapatan yang tidak diketahui, karena di lapangan sering terjadi minus atau plus pendapatan seperti itu. Jadi aplikasi kasir kami dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan tersebut dalam melakukan transaksi. Ya, untuk ruang lingkup ada 4 pembahasan yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama bahasa coding yang kami gunakan, yang kedua itu fitur, yang ketiga kelebihan, dan yang terakhir yang keempat adalah kekurangan. Yang pertama, di sini kami menggunakan bahasa pemrograman Java untuk fitur yang tersedia di codingan kami, yaitu yang pertama pemrosesan pesanan. Itu mulai dari si pelanggan menginput nama mereka, apakah mereka mempunyai penyakit lambung atau tidak. Lalu setelah mengisi semuanya akan keluar menu bundling dan seterusnya, seperti keluar menu makanan dan minuman, dan yang terakhir itu proses pembayaran. Nah, yang kedua penanganan penawaran khusus. Itu menu bundling ya, setelah pelanggan menginput apakah mereka mempunyai penyakit lambung atau tidak. Yang ketiga itu struk pesanan. Ya, struk pesanan seperti biasa untuk menambahkan pelanggan membeli apa saja di dalam struk itu. Nah, yang keempat pengelolaan pesanan. Di pengelolaan pesanan ini pelanggan akan mengecek ulang
apa saja yang mereka pesan seperti minuman dan makanan. Yang kelima adalah metode pembayaran. Di metode pembayaran ini kami hanya menyediakan 2 metode, yaitu melewati GoPay dan debit. Untuk debit dapat diskon khusus ya sebesar 10%, dan untuk GoPay sayangnya harga normal. Mohon maaf. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya akan dijelaskan oleh Kang Adia. Yang pertama adalah slide selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah program memiliki struktur yang terorganisir dengan baik, menggunakan kelas untuk menyusun komponen-komponen seperti menu, pesanan, dan detail order. 2. Terdapat penggunaan objek-objek yang memudahkan pengelolaan informasi terkait menu, pesanan, dan detail order. Yang ketiga, penerapan penggunaan number format untuk format mata uang, meningkatkan kejelasan dalam menampilkan harga. Yang keempat, program memberikan diskon 10% untuk yang melakukan pembayaran melalui debit. Yang kedua, kurangnya validasi input pengguna pada beberapa bagian itu dapat menyebabkan program crash jika pengguna memberikan input yang tidak sesuai. Baik, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya ya, yaitu dokumentasi saat wawancara. Pada PPT tersebut lihat dokumentasi kami saat melakukan sesi wawancara bersama Pak Eko selaku owner dari Northern Warehouse Coffee and Roastery, Pak Eko Nugroho selaku owner diwawancari oleh Adi Yasa Saputra yang mengajukan beberapa pertanyaan. Selanjutnya ada saya, Samsuladi Permana, yang menyatat hal yang disampaikan oleh Pak Eko dan sama Albani juga. Selanjutnya ada Rizky Pauji sama, dan Rizky Pauji menyediakan alat untuk merecord atau merekam suara dari kita pada saat presentasi. Untuk apa? Untuk nantinya dari materi yang saya catat dan hasil record tersebut akan digabung sehingga menghasilkan materi dari PPT ini dan beserta kesimpulannya. Dari gambar dokumentasi tersebut juga ada preview ya dari menu Northern Warehouse Coffee, yaitu yang pertama ada Karma Biceto dan yang lain-lain. Untuk Northern Warehouse Coffee itu bukanya jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Oh ya, lupa di awal, Northern Warehouse Coffee itu terletak di Jalan Sadakoin, yang dimana itu daerah sekitar Gudang Selatan, Gudang Utara. Oke, baik, untuk selanjutnya Belum ke slide pseudocode dan flowchart. Di sini kami lupa memasukkan tabel wawancara. Ini tabelnya. Lalu kami mewawancarai owner selaku narasumber, yaitu Pak Eko Nugroho ini menggunakan metode 5W1H, yang dimana kesimpulan dari wawancaranya tersebut yaitu mengenai permasalahan yang ada di dalam kafe. Pak Eko Nugroho selaku owner dari Northern Warehouse and Roastery mempunyai ekspektasi dan keinginan terhadap kita selaku mahasiswa teknik informatika yang akan membuat aplikasi self-service untuk kafe tersebut. Jadi intinya Pak Eko Nugroho ini lebih ingin si aplikasi yang kita buat itu untuk jelas untuk kafenya sendiri, tapi bisa digunakan untuk pelanggan atau konsumen. Alasannya apa? Pak Eko Nugroho itu pengennya aplikasinya menarik, yang jelas menarik dan unik, agar berbeda dari kafe yang lain. Lalu setelah itu juga di dalam wawancaranya itu kami mengajukan untuk menambahkan beberapa detail kecil seperti menu deskripsi dan rekomendasi. Nah, Pak Eko Nugroho pun kayak setuju, yang boleh-boleh aja. Terus di situ juga Pak Eko ingin menambahkan kayak menu bundling. Nah, terus dengan menambahkan fitur-fitur yang menarik tersebut, Pak Eko kayak mengharapkan agar konsumen dan pelanggan dapat merasakan pengalaman yang berbeda dari tempat yang lain. Selain pengalaman yang berbeda,
jelas Pak Eko Nugroho juga, karena aplikasi yang kita buat ini mengharapkan agar kafenya sendiri lebih memiliki banyak pengunjung gitu. Kita masuk ke voucher. Ini review voucher dari awal program sampai akhir program. Untuk penjelasan voucher akan dijelaskan bersama dengan Pusdokon. Voucher akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Albani Acarisa. Untuk Pusdokon sendiri akan dijelaskan oleh saya. Oke. Ini review dari voucher. Ini review dari Pusdokon. Oke, baik, kita masuk ke materi flowchart dan Pusdokon. Baik, Yang pertama di flowchart ini kita start dulu ya. Awal-awal dari flowchart pasti diawali dengan start. Lalu setelah start itu kita akan ditampilkan bacaan selamat datang. Setelah tampilan selamat datang itu kita diharuskan sebagai pelanggan men-scan barcode. Nah, setelah menginput scan barcode ini sebetulnya ada yang terlewat di sini nih, yang input nama pelanggan. Nah, harusnya di bawahnya itu input nama pelanggan. Setelah input nama pelanggan, kita tuh diberi decision atau pilihan apakah punya penyakit lambung. Lalu jika kita menjawab tidak, nah yang atas ini tidak, maka akan menampilkan menu bundling kopi terlebih dahulu. Lalu jika menjawab iya, maka akan ditampilkan menu non kopi. Nah, setelah menampilkan dua ini, salah satu dari dua ini, maka akan diperlihatkan menu, baik itu menu kopi ataupun non kopi sesuai yang kita input di penyakit lambungnya atau tidaknya, beserta deskripsinya. Nah, setelah deskripsi maka otomatis setelah diperlihatkan maka pelanggan akan membaca dan memilih menu. untuk pseudocode-nya yang pertama ada yang tadi terlewat di voucher ya. Satu, input nama pelanggan. Selanjutnya poin kedua yaitu input pertanyaan mengenai penyakit lambung. Jadi kita memberikan decision kepada pelanggan atau konsumen, yaitu kita memberi pertanyaan apakah pelanggan atau konsumen tersebut mempunyai riwayat penyakit lambung atau tidak. Ya, poin selanjutnya, poin 3 yaitu inisialisasi. Yang pertama ada total harga, yang kedua pesanan dan minuman, ketiga pesanan makanan, dan yang terakhir penawaran ditawarkan. Yang itu termasuk menu banding baik kopi maupun non kopi. Selanjutnya ada poin 4 yaitu loop utama. Dalam poin A, jika penawaran belum ditawarkan, maka kita akan menampilkan penawaran spesial, yang dimana penawaran spesial tersebut berupa banding. Jadi semisal kita pelanggan ingin memesan banding, maka akan ditampilkan menu non coffee, bajigur beserta dibakar. Itu penawaran spesial. Selanjutnya, jika pelanggan ingin memesan banding, yang pertama adalah menambahkan pesanan minuman, dua, menambahkan ke total harga, dan yang terakhir set penawaran ditawarkan menjadi truk. Lanjut ke poin B, menampilkan menu kopi dan non kopi sesuai dengan kondisi penyakit lambung. Dalam voucher di situ tertera dalam step 4 ya, dalam decision kita memberi pertanyaan apakah punya penyakit lambung. Selanjutnya poin C, pesan menu dan tambahkan pesanan serta total harga. Lalu setelah tadi membaca menu ya, otomatis setelah membaca itu kita memilih, dan setelah memilih itu kita diharuskan memasukkan jumlah pesanan. Misalkan kita di menu pesanan itu memilih espresso, lalu kita menginput espressonya misal 2. Nah, inputnya di sini nih. Nah, terus misalkan kita tuh di sini kan dikasih decision. Nah, tadi kan misal pesan espresso, lalu kita misal pengen kopi yang lain nih. Nah, kita diberi decision apakah pesanan minuman tambahan ya atau tidak. Jika iya, maka akan kembali ke menampilkan menu. Tapi jika tidak, maka akan ke decision selanjutnya, yaitu ingin memesan makanan
ya atau tidak gitu. Jika ya, maka akan menampilkan menu makanan dan harganya. Otomatis setelah menampilkan menu makanan dan harga, pesanan harus kita input berapa itu jumlahnya. Lalu setelah menginput jumlah pesanannya, kita diberi decision lagi nih, apakah ada tambahan makanan lainnya, ya atau tidak. Jika ya, maka akan ke menampilkan menu makanan dan harganya lagi. Nah ini misal kita di decision ini kita ya terus, maka ya ini looping aja terus gitu. Terus jika nggak ada tambahan makanan lainnya, maka akan ke menampilkan total harga. Tapi jika di decision kita diberi pilihan ya atau tidak lalu menginput tidak, maka kita akan ke menampilkan total harganya aja nih, total harga dari minumannya aja. Untuk support-nya, lanjutan dari poin 4 yaitu pertama, yang C kan itu pesan menu dan tambahkan ke pesanan serta total harga. Nah, poin selanjutnya yaitu poin D. Kita menanyakan kepada konsumen atau pelanggan, apakah ada pesanan lain? Jika ya, maka akan di-looping kepada step sebelumnya, yaitu menampilkan menu makanan. Jika pelanggan ingin memesan makanan, yang pertama tampilkan menu makanan, yang kedua pesan menu makanan dan tambahkan ke pesanan makanan serta total harga. Selanjutnya tanyakan apakah ingin menambah makanan lainnya. Jika iya, maka kita looping tambahan untuk menambah makanan jika pelanggan ingin. Baik, selanjutnya masuk ke poin 5, menampilkan pesanan yang diterima dan total harga. Next. Nah, setelah menampilkan total harga, di sini kan tadi dijelaskan kalau ditampilkan menu apa aja yang dipesan sama total harganya. Nah, setelah ditampilkan total harganya itu kita diberi decision nih. Kita mau menggunakan debit atau GoPay, OVO dan lain-lain ini, tapi kita tulis GoPay aja ya. Nah, misalkan kita memakai debit, otomatis mendapatkan diskon 10%. Jika memakai GoPay, gak dapat diskon. Ya user GoPay harap bersabar ya. Sabar ya, diskonnya cuma buat debit. Lalu mau milih GoPay ataupun debit, maka akan lanjut ke menampilkan bukti dan struk pembayaran. Lalu setelah struk pembayaran ini kita diberi decision lagi, apakah ingin memesan lagi, ya atau tidak. Nah ini kan di codingan kami itu setelah ini nih. Nah setelah menampilkan penyakit lambung, lalu kita memilih ya atau tidak, itu ada kekurangannya. Nah kita kalau misal memilih ya, maka akan menu non kopinya itu bakal terus gitu, bakal sampai ke sini tuh menu non kopi. Nah misalkan tadi kan menu non kopi, sedangkan kita ingin memesan kopi. Nah kita di sini harus menginput lagi ya. Jadi kalau misalkan kita tadi asalnya non kopi, pengen non kopi, kita input saja ya, maka di sini kita akan memilih tidak aja gitu. Di penyakit lambungnya otomatis akan menampilkan menu kopi. Nah lalu ini di looping terus ya, misalkan menginput ya, maka akan di looping terus sampai ke yang atas tadi gitu. Lalu jika tidak, maka pelanggan ya menunggu pesanannya jadi aja sih gitu. Terus ya kalau misal udah itu programnya ya. Baik, untuk Visdocode-nya lanjutan dari poin 5 yang tadi, kita ada poin ke-6 yaitu menampilkan diskon pembayaran jika pembayaran tersebut menggunakan debit. Jadi bagi yang pembayarannya lewat GoPay, sabar ya, diskonnya cuma para User debit. Karena untuk menarik pelanggan tentunya. Lanjut ke poin ke-7 yaitu menampilkan pesanan dengan ID transaksi, nama pelanggan, dan detail pesanan yang dipesan. Lanjut ke poin 8 yaitu menampilkan harga total keseluruhan setelah diskon, khusus untuk pelanggan yang menggunakan debit pembayarannya. Lanjut ke poin 9 yaitu menampilkan pesan terima kasih telah memesan. Ya, lanjut ke poin 10 yaitu kita menanyakan apakah ingin memesan lagi. Jika iya, kita akan reset variable. Selanjutnya kita akan kembali ke langkah 3 yaitu decision lagi nih, apakah punya penyakit lambung atau tidak. Selanjutnya jika
tidak, maka kita akan menampilkan pesan terima kasih dan program tersebut sesuai dengan vouchernya M, atau yang artinya kita selesai dan keluar dari program tersebut. Baik, setelah tadi penjelasan algoritma dan pseudocode, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu algoritma. Untuk poin pertama yaitu tampilkan bacaan selamat datang di Northern Hills Cafe and Roastery. Poin selanjutnya yaitu input nama pelanggan dan kita tanya mengenai apakah pelanggan tersebut mempunyai penyakit lambung atau tidak, seperti yang tertera di flowchart pada step keempat. Yang ketiga, inisialisasi variabel termasuk total harga, pesanan makanan, pesanan minuman, dan penawaran yang ditawarkan. Poin keempat yaitu loop utama untuk menerima pesanan. Di dalam loop ini ada beberapa bagian lagi, diantaranya A, yaitu menampilkan penawaran spesial jika belum ditawarkan. Penawaran spesial ini termasuk paket bundling yang ada di menu cafe maupun non cafe. Poin B yaitu jika pelanggan ingin memesan menu bundling, tambahkan ke pesanan dan total harga. Poin C, tampilkan menu kopi dan non kopi tergantung pada kondisi penyakit lambung. Poin D, pesan menu dan tambahkan ke pesanan serta total harga. Poin E, tanyakan kepada konsumen atau pelanggan apakah ada pesanan lainnya. Selanjutnya, poin F, jika pelanggan ingin memesan makanan, tampilkan menu makanan, pesan, dan tambahkan ke pesanan serta total harga. Selanjutnya, poin G yaitu tanyakan kepada konsumen atau pelanggan apakah ingin menambah makanan lainnya. Jika iya, kita lanjut ke poin H yaitu kita looping, tambahan untuk menambah makanan jika pelanggan ingin. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke poin 5 yaitu menampilkan pesanan yang telah diterima beserta dengan total harganya. Selanjutnya lanjut ke poin 6, tampilkan diskon jika pembayaran menggunakan debit. Untuk GoPay, mohon maaf tidak ada promo atau diskon, khusus user debit aja. Kita lanjutkan ke poin ke-7, menampilkan strip pesanan dengan ID transaksi, nama pelanggan beserta dengan detail pesanannya. Lanjut ke poin ke-8 yaitu tampilkan harga total keseluruhan setelah diskon. Ini menampilkan diskon khusus untuk yang bayarnya pakai debit aja ya. GoPay enggak dulu. Lanjut ke poin ke-9 yaitu menampilkan pesanan yang diterima. Poin 9 yaitu menampilkan pesan terima kasih dan tanyakan apakah ingin memesan lagi. Selanjutnya lanjut ke poin 10, jika pelanggan ingin memesan lagi, reset variabel dan kembali ke langkah 3. Ini poin terakhir untuk algoritma, yaitu jika tidak, tampilkan pesan terima kasih dan kita keluar dari program sesuai dengan yang tertera di flowchart, yaitu M program. Baik, selanjutnya di slide mockup. Untuk tampilan pertama akan keluar ucapan selamat datang dan customer akan disuruh mengisi nama mereka, dan untuk penyakit apakah mereka punya penyakit lambung atau tidak. Selanjutnya, setelah customer mengisi nama mereka, akan muncul pop-up penawaran spesial hari ini. Jika customer berminat membelinya, bisa tekan Y atau ya. Kalau tidak, bisa tekan T atau tidak. Nah, setelah pop-up penawaran spesial, customer akan mendapatkan menu atau menu. Jika customer mempunyai penyakit lambung, menunya yang keluar akan menu non coffee. Jika tidak punya, akan menampilkan menu coffee. Setelah menu minuman selesai dipilih oleh pembeli, akan muncul menu makanan. Jika pembeli berminat, pembeli bisa memencet Y untuk membuka menu makanan. Jika tidak, akan langsung masuk ke menu pembayaran atau stroke. Nah, ini untuk pop-up atau itu menu makanannya. Nah,
Jika semua sudah dibeli, aplikasi akan menanyakan jika pembeli ingin memesan makanan atau minuman lain atau tidak. Jika ya, pencet ya atau Y. Jika tidak, pencet N atau tidak. Nah, ini untuk menu, bukan menu sih. Nah, ini untuk menu itu, menu pesanan yang telah diterima. Selanjutnya berikut ini adalah pop-up truk pesanan. Jika sudah benar, Ini codingannya udah muncul ya, langsung ada import Java number format yang gunanya buat mata uang rupiah pakai number format, ada array, lokal, scanner, UID. UID ini berguna buat ID transaksi, nanti muncul di struk. Nah, ini ada codingannya. Ini ada codingannya. Nah, langsung aja ke run demo codingan. Harusnya ini sesuai mockup ditampilkannya. Yang pertama adalah selamat datang di Northern Warehouse Roastery. Lalu masukkan nama Anda, di sini saya masukkan nama sendiri, Albani. Lalu ada pilihan apakah punya penyakit lambung. Jika punya, maka ketik ya atau ketik Y. Lalu jika tidak, maka ketik N. Saya tidak punya, jadi ketik aja N. Setelah menginput, maka akan ditampilkan penawaran spesial hari ini atau menu bundling. Karena tidak punya penyakit lambung, maka akan ditampilkan menu cappuccino. Cappuccino kan kopi, jadi buat yang nggak punya penyakit lambung aman aja sih gitu. Misal saya tertarik, ketik Y. Lalu ditampilkan menu coffee. Di sini ada 8 coffee, beda-beda menunya, terus beda-beda deskripsinya sama harganya juga jelas beda. Misal saya pengen es kopi susu misal 20.000, enggak deh, saya pesan caramel latte aja, caramel latte 20.000. Jumlah pesanan 1 aja. Nah, di sini diberi decision apakah ada pesanan lain, ya atau tidak. Jika ya, maka ketik Y, jika tidak maka ketik N. Misal saya ketik Y. Jika mengetik Y, maka ini akan looping secara terus menerus. Nah, jika ketik N, maka ini nggak bakal looping kayak gini, tapi karena saya ketik Y maka akan looping. Saya di sini pengen pesen es kopi susu. Es kopi susu misal 4. Nah, ini decisionnya kan pasti looping nih, karena ya yang tadi saya bilang ini pasti looping. Saya misal ketik N, lalu diberi pilihan lagi apakah ingin memesan makanan, ya atau tidak. Misal ya. Nah, ada 5 menu makanan: nasi goreng, indomie, roti bakar, lasagna, dan spaghetti. Saya pengen nasi goreng aja misal. Nasi gorengnya 3. Sorry, kebanyakan nasi gorengnya jumlahnya 33, tapi ya udahlah. Apakah ada makanan lainnya? Mungkin 33 kebanyakan sih, jadi ya udahlah saya ketik N aja. Tapi buat percobaan saya ketik Y aja. Pengen Indominya 1 deh. Nah, ini saya lupa jelasin, ini sama halnya dengan yang ini nih, yang looping minuman. Kalau misal ngetik Y, waktu diberi pilihan apakah ingin menambah makanan, maka akan looping ini nih. Nah, kalau yang ini cuma looping menu minuman, yang ini jika ketik Y maka akan looping menu makanan. Oke, karena ini kebanyakan 33 sama 1 ya, 34 makanan, saya udah aja sih. Nah, akan ditampilkan double check atau kayak konfirmasi gitu. Di sini pesanan yang diterima cappuccino, tadi kan saya tertarik jadi ini masuk ke struk 125.000. Caramel latte di sini 120.000. Double check ya. Caramel latte di sini, caramel latte 20.000, oke. 1 jadi 20.000. Es kopi susu 20.000 kali 4 80.000, oke. Nasi goreng 18.000. Ini kali 33, bentar. Saya coba kalkulator, 33 kali berapa ini? Nasi goreng 18.000 ya, 594 ya, benar ya, 594. Lalu Indomie goreng 10.000. Nah, ini karena udah sesuai, kita langsung dijumlahkan nih. Ini totalnya dijumlahkan yang berarti 829. Ini 829 sama ini ya, jangan lupa ini 125. Nah,
setelah menampilkan total harga, kita diberi pilihan diskon 10% menggunakan debit. Kita diberi pilihan GoPay atau debit. Misal saya pengen diskon nih, maka ketik debit. Nah, diskonnya ini kan 10%, yang dimana 10% dari 829.000 yaitu 82.000, maka harganya yang sebelumnya 829 jadi 746. Nah, ini ada struk, ini yang UID tadi, ini gunanya buat ID transaksi, nama pelanggan tadi saya Albani, sama ini detail pesanannya. Nah, diskon 10%, harga total keseluruhan, pesanan sudah diinput, mohon tunggu pesanan dibuat, dan terima kasih. Gua kembali lagi. Kita lanjut ke slide kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah aplikasi kasir ini adalah sebuah aplikasi sederhana yang berkemungkinan membantu mengelola sebuah kedai kopi ataupun toko-toko lainnya. Beberapa fitur utama yang disediakan ya antara lain kayak deskripsi atau deskripsi menu atau cetak struk, riwayat transaksi dan Salah itu cok. Oh, rekapan data gue anjing. Delete. Iya cok, kita pencet. Iya pencet. Saya pencet. Dan riwayat transaksi dan itu beredaan di dena. Nah, nopinya sok delete, dan riwayat transaksi. Iya. kayak gitu riwayat transaksi. Ya, struk. Si riwayatnya. Iya, beredaan dan menu dan Gua kembali lagi. Lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah aplikasi kasir ini adalah sebuah aplikasi sederhana yang berkemungkinan membantu mengelola sebuah kedai atau mungkin toko-toko lainnya ya, dan beberapa fitur utama yang disediakan antara lain deskripsi menu dan cetak struk, yang dimana cetak struk itu nanti akan dikasirkan dan terus ada diskon juga, dimana yang pembayaran menggunakan debit itu akan mendapatkan diskon 10%, jadi bisa diinputkan diskon gitu. Sebelum kami tutup, kami setelah mencoba dan mengamati codingannya secara berulang, kami berempat sebetulnya menemukan beberapa saran agar aplikasi kami itu lebih menarik dan diterapkan di codingan kami, tapi belum kami implementasikan. Yang pertama itu menampilkan waktu memesan di dalam struk. Jadi di dalam struk itu sebetulnya setelah kami mencoba codingan tersebut, kami lupa memasukkan codingan agar di struknya itu menampilkan waktu yang dimana waktunya itu seperti tanggal, bulan, tahun, serta di situ juga selain tanggal yang tadi saya sebut, di situ juga kami ingin menambahkan harinya dan juga jamnya itu, tapi kami lupa mengimplementasikannya. Yang kedua, menambahkan beberapa validasi. Validasi di sini ya sebetulnya codingannya udah benar, tapi validasinya itu agar si programnya tidak error aja gitu. Misal kita kan menampilkan menu dari 1 sampai 8. Nah, dia malah menginput misal yang harusnya diketik nomornya saja malah diketik 2 gitu. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang ketiga, menambahkan cara penggunaan aplikasi. Nah, ini yang paling penting sih sebenarnya. Kami sebelum di outputnya sebelum diberi pilihan punya penyakit lambung atau tidak, kami di sini lupa menampilkan agar penggunaan aplikasinya dibuat terlebih dahulu, yang di dalamnya itu seperti di pilihan slide di output
apakah punya penyakit lambung ya atau tidak. Nah, seharusnya kami di situ menambahkan atau menjelaskan jika punya penyakit lambung, maka diharuskan mengetik Y yang dimana akan menampilkan menu kopi gitu agar si pelanggannya tahu. Lalu jika tidak punya penyakit lambung N, maka akan menampilkan menu non kopi. Nah, di situ seharusnya kami menampilkan output tersebut, tapi kami lupa mengimplementasikannya gitu. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 5 dari kelas 223 PB, Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Terima kasih untuk dosen kami, dosen algoritma dan pemrograman 1 yaitu Pak Dani Aidil. Terima kasih juga untuk teman-teman yang berkenan menonton video singkat kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nggak bang? Aplikasi kasir yang kami buat juga dapat mengurai antrian dikarenakan dapat untuk self service. katanya cut. Stop. Yang pertama adalah beberapa bagian cut. Lalu setelah mockup kita ke codingan ya. Codingan apa? Codingan. Saya akan pesen spaghetti aja nomor 5. Jumlahnya 1. Ketik N. Nah, codingan error lagi. Nah gitu aja. Codingan double check ya, misal kopi susu kan di sini 20.000. Di sini saya pesen 4. Nah, otomatis di sininya 80.000 sama halnya dengan macchiato. Di sini macchiato 22.000. Tapi nama macchiato di 20.000, Cok. Error, Cok. Kalau diberi pilihan apakah punya penyakit lambung, jika iya maka ketik ya, jika iya maka ketik N. Aman. Bunga apa tuh, Man?